Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yeni SM. Oke, kali ini saya mau berbagi ke teman-teman ya terkait bagaimana memodelkan tipe pencemar berupa line source menggunakan software Air Mode View tanpa berpanjang lebar. Langsung saja kita buka software Air Mode View-nya. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai muncul jendela interface Air Mode-nya ya. Nah, ini kemudian kita klik OK, kemudian kita klik New Project ya. Kita lakukan project baru, kemudian kita arahkan dulu ke folder yang ingin kita simpan hasil processing Air Mode kita. Ini tadi sudah saya buat ya. Di sini latihan Air Mode. Nah, kemudian kita misalnya ingin penamaannya bebas ya. Saya buat line source misalnya SO2 gitu ya, NO2 ya. Oke. Misalnya seperti ini, kemudian kita klik next, kemudian kita pilih UTM zone-nya. UTM zones di kasus yang sekarang kita lakukan adalah 48S. Kemudian kita klik next, kemudian kita klik tag long ya. Nah, ini untuk reference point-nya saya sudah menyediakan reference point-nya 6 derajat, kemudian 56 menit, kemudian 54,35 detik, kemudian ini S ya, kemudian longitude-nya 107 ke derajat 37 menit, kemudian 3,49 detik. Untuk radius per modeling areanya 10 km, kemudian ini reference point positionnya sudah center. Kemudian kita finish, kita klik finish ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pengisian dimulai dari control pathway. Ini kita membedakan concentration, kemudian di next aja, kemudian kita pilih tipe polutannya yaitu NO2. Kemudian kita checklist rata-rata 24 jam, bulan, dan untuk dispersing coefficient-nya urban. Kemudian diklik next aja. Kemudian ini adalah terrain height options, itu flat and elevate. Kemudian di next aja, kemudian di next lagi, di next terus, next lagi. Nah, kita masuk ke short pathway. Nah, untuk pengisian di short pathway itu adalah pengisian terkait beban emisi yang dihasilkan oleh sumber pencemar lain ya. Nah, di sini adalah karena ini kita memodelkan line source tadi. Jadi ini adalah transportasi bergerak ya, yaitu transportasi darat bergerak. Nah, di sini ada dua pengisian ya, ada dua cara pengisian. Cara pertama, kita lakukan pengisian langsung di short pathway-nya ya. Tinggal klik new. Nah, cara kedua ada yang dia dilakukan digitasi. Nah, untuk cara kedua ini memang ada perbedaan ya. Ada perbedaan cara pengisiannya. Nah, untuk cara kedua itu biasanya saya jelaskan di pelatihan reguler kita ya. Mungkin saya mau promosi dulu. Nah, kalau cara kedua itu sebenarnya lebih gampang. Nah, itu biasanya saya jelaskan di pelatihan ya.
Itu cara kedua. Tapi di sini mungkin saya akan menggunakan cara yang pertama. Nah, untuk pelatihan penggunaan software AirMod View versi 8.9.0 batch 3. Nah, ini ada fasilitas ya. Selain dapat e-certificate, juga ada modul pelatihan. Ini juga saya yang menulis teori dan panduan pengguna software AirMod versi 8.9.0. Di sana lengkap banget ya. Mulai dari cara pengisian, kemudian bagaimana mendapatkan data-data meteorologi dan sebagainya. Kemudian dapat materi pelatihan, kemudian juga dapat softwarenya, kemudian praktikum studi kasusnya tidak hanya lain aja, tapi ada poin dan area source, ada rekam pelatihan, kemudian tentu ini ya gratis layanan konsultasi model AirMod, misalnya kedepannya punya proyek atau penelitian yang terkendala, gratis konsultasi pada saya ya. Kemudian ada WA grup alumninya. Nah, untuk silabusnya seperti ini. Kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya dari tanggal 17 sampai dengan 22 Oktober 2023. Hari weekdays itu jam malam, untuk weekend itu di pagi hari. Jadi pelaksanaan pelatihan ini tentu tidak terganggu ya. Jadi kalau misalnya karyawan atau mahasiswa atau dosen dan sebagainya itu tidak akan terganggu terhadap jadwalnya gitu. Nah, ini ya untuk daftarnya, biaya pendaftarannya, biaya investasinya. Jadi harus mendaftar sebelum tanggal 12 Oktober ya. Jadi segini. Tapi kalau misalnya lewat tanggal itu maka biayanya akan naik. Nah, pendaftarannya di bit.ly/airmod B3. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan terkait pelatihan ini bisa kontak CP ya. Ini ada Ibu Sahrida. Mungkin itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang kita akan melakukan pengisian, klik new. Nah, ini untuk short type-nya kita pilih line area, kemudian ini short ID-nya ini bebas, misalnya ini kode ya. Description-nya boleh diisi nama jalan ya. Saya sudah menyediakan nama jalannya, Jalan Kembar Mas Utara. Length offsetnya itu adalah lebar sisinya misalnya 3 meter, kemudian emission rate-nya itu misalnya 0,0005. Setelah itu ini kita copy paste ya, yang ini XUTM nya untuk titik koordinat pertamanya. Ini langsung kita copy paste ke sini, kemudian terus lanjut ke Y titik koordinat untuk longitude-nya. Oke, kemudian base elevation-nya 680, release height-nya 1,3 gitu. Bentar. Nah, selanjutnya kita tambah lagi ya, kita klik add, kemudian kita copy paste lagi untuk nomor kedua. Kita oke kan aja ya. Oke, kemudian release height-nya 680, base elevation-nya 680, release height-nya 1,3 gitu. Oke, nah ini kita sudah selesai. Kemudian seperti ini aja ya pengisiannya.
Kemudian kalau kita mau misalnya mau mengisi sumber jalan yang baru ya, itu tinggal klik new. Tapi kalau enggak, kita satu aja itu langsung di close, itu juga akan tersave otomatis ya, di close. Nah ini otomatis akan muncul, kemudian di sini tandanya sudah tersimpan ya di air mode-nya, kemudian di next aja. Nah ini tidak ada yang perlu diatur, next lagi ya, next terus. Nah ini misalnya kita reseptor kita adalah 1,3 ya tingginya, kita klik yes, kemudian to flat dan elevate nya sudah benar. Sekarang kita akan membuat grid-nya ya, uniform Cartesian. Kita menggunakan grid uniform Cartesian. Jadi ini kita buat cara ke satu itu kita lakukan pengisian ya, tapi untuk cara keduanya itu bisa langsung kita lakukan di base mapnya ya. Oke, untuk ini mungkin kita buat cara kedua ya, cara yang gampang. Kita close aja, kemudian ini untuk cara keduanya ini langsung pilih ini ya, uniform Cartesian grid. Setelah itu kita klik ini, kita drag ya ke sini kita. Nah ini otomatis akan tersave, dan di next aja. Oh ya, untuk ini ada dua cara ya untuk pengisiannya. Ada cara pertama dan cara kedua. Cara kedua itu lebih mudah. Kemudian di next aja, kemudian di next lagi, next terus, next lagi, next. Oke, next lagi. Kemudian ini kita masuk ke metodologi pathway, kita panggil ya hasil kandungan kita di AirMat, di software AirMat. Jadi ini di software AirMat dalam bentuk .sfc ya. Nah ini misalnya, nah seperti ini. Kemudian base elevation-nya kita isi 10, ini otomatis akan terpanggil .pfl ya. Kemudian di next aja, kemudian next lagi, kita ikut data default, next lagi, kemudian ini next lagi, next, kemudian close. Oke, kita lanjut ke green. Kita panggil srtm3, srtm1, kemudian klik wedges, log srtm3 global 9, kemudian proses run AirMap ya. Kita tunggu. Oke, kemudian klik import. Nah seperti ini. Nah, setelah itu kita langsung run air mode. Project is complete, you can run now. Run. Kita tunggu beberapa saat. Run finish, kita klik no. Oke, ini ya hasil modeling kita dari line source ya, seperti itu.
Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa untuk tunggu video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa komen dan subscribe ya channel saya agar saya semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat ya. Dan jangan lupa komen ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Dadah.